Wali Songo, membalikan Prambanan Borobudur. Sumber, https://balin7.blogspot.com/ Penulis, Agus Wididi. Jika menggunakan ilmu perbandingan, dapat dikatakan bahwa Candi Prambanan dan Candi Borobudur sebanding dengan Masjidil Haram. Logikanya seperti ini, kalau ada Masjidil Haram, pasti ada juga masjid-masjid kecil yang lain, musola. Bukan tidak mungkin ketika ada tempat ibadah Hindu-Buddha sebesar Candi Prambanan dan Candi Borobudur, pasti dulu juga ada tempat ibadah kecil yang lain dan tersebar di seluruh bumi Nusantara ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang besar ada ketika sesuatu yang kecil itu ada terlebih dahulu. Hal ini tentu dapat kita bayangkan bahwa pada zaman dahulu umat Hindu-Buddha adalah golongan mayoritas. Kalau zaman dahulu umat Hindu-Buddha sangat mendominasi di bumi Nusantara ini, lalu bagaimana bisa Wali Songo dapat membalikkan kondisi dari zaman Hindu-Buddha ke zaman Islam? Kalau kita belajar sejarah, tentu kita semakin terheran-heran dengan Wali Songo. Dalam catatan dinasti Tang, China, pada abad ke-6 jumlah orang Islam di Nusantara hanya berkisar ribuan orang dengan klasifikasi hanya orang Arab, Persia, dan China yang beragama Islam. Para penduduk pribumi tidak ada yang mau memeluk agama Islam. Dalam catatan Marco Polo pada tahun 1200-an juga menyatakan hal yang sama persisi dengan catatan dinasti Tang, tidak ada penduduk lokal yang memeluk agama Islam. Bukti sejarah lainnya adalah catatan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1433 Dalam catatannya menyatakan bahwa hanya orang asing yang memeluk agama Islam. Jadi jika kita perhitungkan dari 3 catatan tersebut, lebih dari 8 abad agama Islam tidak diterima oleh penduduk pribumi. Setelah beberapa tahun sesudah kedatangan Laksaman Cheng Ho, rombongan Sunan Ampel datang dari daerah Champa, Vietnam. Beberapa dekade selanjutnya, setelah Sunan Bonang dan Sunan Derajat dewasa, anak Sunan Ampel, dan beberapa muridnya juga telah dewasa, misalnya Sunan Giri, maka dibentuklah suatu dewan yang bernama Wali Songo. Misi utamanya adalah mengenalkan agama Islam ke penduduk pribumi Nusantara. Tetapi anehnya, pada 2 catatan para penjelajah dari Eropa yang ditulis pada tahun 1515 dan 1522 menyebutkan bahwa bangsa Nusantara mayoritas memeluk agama Islam. Para sejarawan dunia hingga kini masih bingung, kenapa dalam waktu kurang dari 50 tahun Wali Songo dapat mengislamkan banyak manusia Nusantara. Perlu diingatkan, zaman dahulu tidak ada mobil atau motor, bahkan jalanan pun masih belum sehalus sekarang, dan juga belum ada telepon maupun pesawat terbang. Dilihat dari segi ruang dan waktu, tingkat kesukaran dakwah Wali Songo sangat luar biasa beratnya. Hingga para sejarawan dunia angkat tangan saat disuruh menjelaskan bagaimana bisa Wali Songo melakukan hal tersebut. Membalikkan kondisi dari zaman Hindu-Buddha ke zaman Islam dalam waktu kurang dari 50 tahun. Padahal sudah terbukti bahwa sudah 800 tahun lebih penduduk pribumi Nusantara tidak ada yang mau memeluk agama Islam. Dan pada akhirnya, para sejarawan dunia sepakat bahwa cara pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo melalui kebudayaan. Menurut saya pribadi, mungkin saja dapat disalahkan pendekatan dakwah melalui kebudayaan hanyalah sebuah wadah, di mana di dalamnya mengandung sebuah isi yang dapat dimaknai secara lebih mendalam. Hal ini tentu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam metode dakwahnya. Bukan tidak mungkin kalau Wali Songo meniru persisi apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah untuk mengenalkan agama Islam.
Nabi Muhammad SAW pada waktu itu adalah satu-satunya yang mengenalkan agama Islam di padang pasir sana, Jazirah Arab. Begitupun Wali Songo dapat dikatakan sebagai satu-satunya yang mengenalkan agama Islam di bumi Nusantara ini, Indonesia. Berkat niat yang tulus dan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW berhasil meluruskan orang-orang yang tersesat. Dalam kurun waktu 23 tahun beliau berhasil menyebarluaskan agama Islam. Bukan tidak mungkin ketika Wali Songo menjalankan apa yang Nabi jalankan, dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun, mayoritas penduduk Nusantara telah memeluk agama Islam sesuai dengan catatan yang ditulis oleh para penjelajah dari Eropa tersebut di atas. Pernah suatu hari mendengarkan cerita mengenai Wali Songo. Ada salah satu murid dari salah satu anggota Wali Songo ragu atas kegaris bawah Esan Allah SWT. Kemudian murid tersebut bertanya, "Tuhan, kok jumlahnya satu? Apa Tuhan tidak repot mengurus orang yang banyak? Apa ada yang terlewatkan dan tidak diurus nantinya?" Sunan tersebut hanya tersenyum ketika ditanya hal tersebut, justru mengajak untuk menonton pagelaran wayang kulit. Singkat cerita, Kanjeng Sunan berkata pada muridnya, "Bagus ya cerita wayangnya." Si murid menjawab dengan semangat dan lakon wayang malam itu. Kemudian Kanjeng Sunan bertanya, "Bagaimana menurutmu kalau dalangnya ada 2 atau 4 orang?" Si murid langsung menjawab, "Justru lakon wayangnya bisa bubar. Dalang satu ambil wayang ini, dalang yang lain ambil wayang yang itu, bisa-bisa jadi tabrakan." Kanjeng Sunan hanya tersenyum mendengar jawaban tersebut. Seketika itu murid pun beristighfar dan mengaku sudah paham konsep kegaris bawah Esan Allah SWT. Begitulah isi dakwah Wali Songo dengan wadahnya adalah pagelaran wayang kulit. Ada juga cerita mengenai asal-usul daerah yang tidak boleh menyembelih sapi, yang melibatkan Wali Songo dalam mengenalkan agama Islam untuk selalu bertoleransi, menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Di atas fikih ada usyul fikih, dan di atasnya lagi ada ilmu tasawuf. Menghargai perasaan orang lain lebih diutamakan daripada sekedar mengucapkan, "Ini yang halal, ini yang haram, ini yang benar, ini yang salah." Kebaikan lebih diutamakan daripada kebenaran. Seperti itulah ketika Wali Songo mengenalkan agama Islam. Begitu besar Candi Prambanan Borobudur, begitu besar pula ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha di bumi Nusantara ini. Dengan kebudayaan sebagai wadah, ajaran baru garis bawah pun dapat masuk melalui wadah tersebut untuk menyampaikan isinya. Begitulah ketika Wali Songo membalikkan Prambanan Borobudur.